Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas, pimpin kelas untuk berdoa. Doa dimulai. Hari ini apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Ada yang rasa saya pusing kepala? Ada. Saya demam tapi pengen sekolah hari ini ada? Tidak. Sehat semua? Hari ini siapa yang tidak masuk? Rafael kemana? Sin? Sakit? Rafael. Silakan anak-anak keluarkan peralatan tulisnya, pena, pensil silakan dikeluarkan, bukunya silakan sebelum kita mulai pembelajaran. Sudah siap semuanya? Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita pemanasan dulu ya. Kita ice breaking dulu. Silakan berdiri semuanya. Sudah siap ice breakingnya? Sekarang ada yang namanya tepuk pagi. Tepuk pagi sekali. Terus ada yang namanya tepuk siang 2 kali. Tepuk malam tidak ada. Jadi kalau kata itu tepuk malam, mana sini? Siap? Siap. Coba kita tes dulu. Tepuk pagi 1 kali. 1 kali tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Oke, siap? Kita tes. Ingat kata ibu, ikuti kata-kata ibu, jangan ikuti gerakan ibu. Tepuk malam. Ya, belum fokus. Kalau malam gimana? Yang tangan di samping. Ikuti kata-kata ibu, jangan ikuti gerakan ibu. Tepuk pagi. Oke, sip. Sudah fokus. Sekali lagi. Tepuk siang. Sekali lagi. Tegang ya. Tepuk pagi. Ya, 2. Belum fokus. Tepuk pagi berapa kali tepuknya? 1 kali. Silakan duduk. Hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita kemarin. Ibu harap tetap semangat belajarnya, tetap fokus belajarnya agar bisa mendapatkan hasil yang sempurna. Kemarin kita sudah belajar mengenai takdir mubram dan takdir mu'allaq. Sekarang ibu beri pertanyaan awal dulu mengenai materi yang sudah berlalu serta materi yang akan kita pelajari hari ini. Coba Natasha, apa perbedaan antara kodo dan kodar? Kodo yang tak bisa, takdir yang tak bisa diubah, kodar yang bisa diubah. Oke, sip. Sekarang coba Rido, apa sih contoh dari takdir mubram? Yang sudah dituliskan dalam Lauhul Mahfuz, tidak ada pengurangan, penambahan atau pengubahan pada takdir ini. Oke, contohnya bagaimana Rido? Misalnya kematian atau kelahiran. Oke, sip. Sekarang coba yang di bagian belakang. Zafira, bagaimana sih manfaat beriman kepada kodo dan kodar? Jiwa menjadi tentram. Oke, jadi tadi sudah disebutkan oleh beberapa teman kalian. Ada yang masih ingat pengertian kodo dan kodar itu apa? Terus ada yang masih ingat juga contoh dari takdir mubram itu apa? Terus ada yang sudah berkembang, dia sudah mulai tahu manfaat dari beriman kepada kodo dan kodar. Oke,
Oke, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja sih? Kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ada apa, Naila? Menjelaskan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Jadi kemarin kita sudah tahu maknanya, kita sudah tahu contohnya. Hari ini kita harus tahu bagaimana hikmahnya mempelajari beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, coba Tasya. Manfaat dari beriman kepada qada dan qadar. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu manfaatnya apa sih beriman kepada qada dan qadar itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, coba Iqbal. Terakhir, kita harus tahu bagaimana sih sikap atau perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar agar nantinya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya Ibu sudah siapkan video pembelajaran untuk kita hari ini. Mari kita simak bersama-sama. Kenapa ingin menghancurkan dia? Padahal harta kita tidak akan pernah tertukar. Sudah tahu nggak tertukar, tapi masih iseng pada orang lain. Masih merusak kehormatannya, masih mengambil bagiannya. Untuk apa? Berarti imannya belum sempurna. Video yang pertama mengenai orang yang masih suka mengambil hak orang lain. Tandanya apa itu? Tandanya orang tersebut belum percaya, belum yakin dengan adanya qada dan qadar. Dia tahu takdir itu ada dua, satu bisa diubah, satunya tidak bisa diubah. Tetapi sikap dia seolah-olah seperti orang yang tidak percaya. Dia masih mengambil hak orang lain. Video selanjutnya kita lihat video yang satu ini. But today is the proof that hard work and perseverance results in something better and better. Results in something that you would never imagine in your life. Thank you so much. Staying away from home. I don't have any family here. But I have friends. Video selanjutnya ini tentang orang yang awalnya itu tidak punya apa-apa, tidak berada istilahnya. Terus orangnya ini tidak bisa dikatakan pintar juga, serba berpas-pasan. Tetapi dia bisa kuliah ke luar negeri, bisa selesai pendidikannya. Itu bagian dari takdir apa? Takdir yang bisa diubah? Nah, dari video tadi ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tanggapi? Bu, persilakan buka angkat tangan. Eva? Bu, video yang kedua tadi contoh takdir apa ya, Bu? Oke. Video yang kedua tadi contoh takdir apa ya, Bu? Ada yang tahu nggak itu contoh takdir apa? Contoh dari qada atau qadar? Contoh dari qadar, karena ada takdir yang bisa diubah. Dari yang tadinya ia tidak bisa bersekolah jauh ke luar negeri, bahkan sekolah di dalam negeri saja dia sulit. Tetapi karena usahanya, karena doa dia, karena izin dari Allah juga, dia bisa bersekolah ke luar negeri. Oke, sekarang kita bagi menjadi 3 kelompok. Dari 3 kelompok tersebut punya tugas 3 yang berbeda-beda juga. Ya, coba hitung sama-sama. 1, 2, 3. Oke, kelompok 1. Natasha, Naila, Raisya, Michael, Aska, angkat tangan. Nah, itu kelompok 1 ya. Kelompok 3. Tasya, Rido, Rinfa, Haikal, dan Raisa Akila. Coba angkat tangan. Oke, sekarang silakan ke kelompoknya masing-masing. Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Coba ibu tanya kelompok 1 mana? Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 1, oke. Kelompok 2.
Oke, kelompok 3. Oke, sudah di kelompoknya masing-masing. Sekarang kita menentukan tugas kelompoknya masing-masing. Ada 3 jenis tugas kelompoknya. Tugas yang pertama adalah membuat poster. Yang tugas kedua adalah menulis hasil diskusi kelompoknya. Dan yang ketiga adalah bernyanyi, mengajak teman-temannya bernyanyi. Sebelum itu kita lihat dulu bernyanyi seperti apa sih Bu? Kami belum tahu. Kita lihat dulu ya lagunya seperti apa. Lagunya tentang kodok dan koda. Kelompok selanjutnya, jadi ada 3 tugasnya: membuat poster, membuat hasil diskusi, dan bernyanyi. Sekarang kita tentukan tugas kelompoknya masing-masing. Sudah siap? Siap! Silakan perwakilan kelompoknya 1 orang maju ke depan untuk menentukan tugas kelompoknya masing-masing. 1 orang. 1, 2, 3. Memimpin kelas untuk bernyanyi. Tepuk tangan dulu. Oke, Ibu jelaskan dulu tugas yang pertama. Tugas kelompok 1 apa? Membuat poster. Tugas kelompok 1 sudah Ibu siapkan, ini bahannya. Tugas kalian adalah membuat poster mengenai perilaku beriman kepada kodo dan koda. Ini alatnya, silakan kerjakan. Berikan warna-warna yang baik, warna-warna yang bagus. Tunjukkan kreativitas kelompok kalian ya. Sekarang tugas kelompok 2. Kelompok 2 tadi memilih tugas diskusi. Tugas kalian adalah mendiskusikan apa saja sih manfaat dari beriman kepada koda dan koda
dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok berapa lagi yang mau maju? Kata. Kami dari kelompok 1 ingin menunjukkan hasil poster kami. Berlaku beriman kepada kode dan koda. 1. Melatih diri untuk sabar, tabah, dan pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang dari yang sudah kita pelajari tadi, kita jadi tahu bahwa mempelajari beriman kepada Allah dan qadar, kita bisa tahu hikmahnya, kita bisa tahu juga manfaatnya, dan perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Apa yang berani menyebutkan hikmah beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama, angkat tangan. Mengajarkan manusia bahwa semua ketetapan dan keputusan berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Oke, tadi sudah disebutkan oleh teman kita Raisa hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Berikutnya ada mengenai manfaat beriman kepada qada dan qadar. Jiwa menjadi tenang. Yang ketiga, yang mudah putus asa. Itu manfaat dari beriman kepada qada dan qadar. Siapa yang bisa menyimpulkan hikmah dari beriman kepada qada dan qadar? Angkat tangan. Silakan Melia. Menumbuhkan sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, siapa lagi yang mau menyimpulkan hikmah kepada qada dan qadar? Angkat tangan. Rifa, silakan. Mendorong manusia untuk bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tadi sudah disimpulkan oleh teman kita hikmah beriman kepada qada dan qadar. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimpulkan. Kita beri apresiasi dulu sama teman-teman. Sekarang silakan kumpulkan tugas kelompoknya yang tadi, yang membuat poster dan hasil diskusi. Oke, terima kasih. Oke, setelah sudah melaksanakan tugas kelompok tadi, Ibu bagikan terlebih dahulu soal tes sumatif yang harus kalian kerjakan. Tugas tes sumatifnya dikumpulkan ke depan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, sama-sama coba tepuk semangat. Oke, apakah pembelajaran hari ini sudah bisa dipahami? Sudah. Alhamdulillah. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Dari pembelajaran kita hari ini sudah bisa belum menyebutkan hikmah beriman kepada qada dan qadar? Yang sudah bisa coba angkat tangan. Yang belum gak apa-apa. Oh, sudah ada yang bisa. Oke, siapa yang bisa menyebutkan atau sudah tahu perilaku beriman kepada qada dan qadar itu apa saja? Angkat tangan. Oke, sip. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai materi yang baru. Materi berikutnya kita akan membahas tentang peduli lingkungan bab 8. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan perhatikan